Tetep gak ada ya? Iya. Aku juga gak ketemu apa-apa sih dari tadi. Iya sama. Gak ada apa-apa. Gimana dong? Mas Dimas, aku boleh ngomong jujur gak? Kalau dengan kondisi mental Aisyah seperti ini, aku rasa sebaiknya Aisyah jangan deket-deket anak-anak dulu. Takut membahayakan, Mas. Kenapa Syah? Lo tolong dong jangan racuni pikiran Dimas kayak gitu. Buruk banget pendapat lo tentang Aisyah. Aisyah gak seperti itu, ya? Iya, tapi bukan itu maksud saya, Enggak, Pak. enggak. Dan tolong jangan pisahin Aisyah dari anak-anaknya. Kasian dia. Dan satu lagi lo tuh orang luar. Baiknya gak usah kecampur. Aisyah, seluruh kamar udah dibersihin. Aku juga udah vakum. Gak ada laba-laba di sini. Kamarnya bersih. Masa sih, Mas? Udah, sekarang kamu istirahat. Ya. Dan jangan banyak pikiran. Ayo Natasha. Aisyah. Setia. Udah gak apa-apa, Mas. Balik lagi aja ke kamar. Aku gak apa-apa kok. Ya Allah. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa aku sering banget lihat hal-hal yang aneh terus gak lama hilang? Padahal jelas aku gak halu. Kok tumben? Mama Lydia nggak ngasih kabar. Rencana aku berhasil atau enggak ya? Kok dia kalem-kalem aja ya? Untung aja kamu selamat. Halo Mama Lydia, gimana? Rencana laba-laba kita berhasil kan? Bikin Aisyah semakin paranoid. Bukan cuma berhasil, tapi sukses besar, Bianca. Sukses besar. Jadi, ya, Mama kasih tau ke kamu ya. Aisyah itu jerit-jerit, udah kayak orang stres. Sampai-sampai tahu nggak? Itu bayi semuanya pada nangis. Nah, cuman ada yang nggak asiknya nih. Kamu tahu yang nggak asiknya adalah Dimas. Dimas masih aja kekeh nggak mau bawa si Aisyah ke rumah sakit jiwa. Ngeselin nggak tuh? Apa? Mas Dimas masih nolak untuk membawa Aisyah ke rumah sakit jiwa? Kita harus bikin apa lagi supaya Aisyah tuh terlihat gila? Hah? Mama kenapa sih? Gak ngomporin Mas Dimas terus? Bianca. Kamu nggak usah ngajarin Mama, nggak usah ngasih tahu. Mama itu udah komporin Dimas abis-abisan, tapi permasalahannya Dimas itu masih aja kekeh. Udah gini deh, kita sabar sedikit, oke? Karena Mama yakin sekali, nggak lama lagi pasti Dimas nyerah dan gak kuat ngadepin kegilaannya Aisyah. Dan gak lama lagi pasti ya bawa Aisyah ke rumah sakit jiwa lah. Oke, kalau gitu aku akan bersabar sedikit lagi. Sedikit lagi kan? Ya? Oke. Suara apa itu?
Siapa orang itu? Kenapa dia masuk ke kamar Aisyah? Jangan-jangan dia penyusup yang selama ini mengganggu Aisyah. Aisyah! Jangan beli, siapa kamu? Mas Dimas! Aisyah! Aisyah bangun Aisyah. 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 Astagfirullahaladzim. Ternyata cuma mimpi. Tapi kenapa aku mimpi seperti itu ya? Apa jangan-jangan Aisyah kenapa-napa? Syukurlah kamu baik-baik aja, Aisyah. Kenapa kamu tidur di sini? Pasti kamu sangat khawatir ya dan ketakutan. Aisyah, andai saja kamu tahu, melihatmu seperti ini, hati aku sangat sakit, Aisyah. Ditambah lagi, tadi aku bermimpi aneh. Apa jangan-jangan itu pertanda bahwa semua omongan kamu itu benar, Aisyah? Kamu tenang aja, Aisyah. Aku gak akan membiarkan siapapun untuk menyakiti kamu dan anak-anak aku.
Kenapa gue gak tenang ya? Kayak lagi terjadi sesuatu. Karena belum pernah Aisyah bersikap seperti itu. Apa ada hubungannya sama Natasha? Atau justru Bianca? Sejak tangannya Bianca patah, Bianca gak pernah tuh nongol-nongol di rumah ini. Harusnya justru itu yang gue takutin. Karena Bianca gak mungkin setenang ini. Dim, belum tidur loh. Ngapain? Ini nomor plat mobil orang-orang yang mau culik Juna. Yang mau bilang mama ada di sana dijebak seseorang. Udah lo selidikin? Udah, tapi belum ada hasil. Mana sini? Kali aja gue bisa bantu. Halo, Pak, itu barusan saya kirim nopol kendaraan. Tolong dilacak ya. Iya, penting banget. Oke, thank you. Ya, mudah-mudahan gue bisa bantu, Dim. Terima kasih. Jadi, Bar, gue tuh minta tolong sama orang untuk melacak nomor mobil sama motor orang yang culik Juna waktu itu. Karena gue curiga, semua ini ada hubungannya sama kejadian yang di Pak Aisyah belakangan. Lo tau nggak? Belakangan ini Aisyah tuh sikapnya aneh banget. Nah, halo? Gimana? Udah lo lacak nomor kendaraannya? Hah? Mobil sewaan? Rentalnya di mana? Oh iya dah, lo WA sekarang ya? Oke, thank you. Bar, gue punya petunjuk. Ternyata mobil itu mobil sewaan. Nah nih, dia ngasih tahu rentalnya di mana. Jadi Bapak bisa kasih tahu data orang yang nyewa di tempat rental Bapak? Bisa, Pak. Baru 2 hari lalu, Pak. Tanggal 10 ya? Oh, sebentar. Saya cek dulu ya, Pak ya. Iya, iya. Ini, Pak. Ada, Pak? Ada, Pak. Alhamdulillah. Waktu itu ada penyewa mobil pernah menyerahkan fotokopi KTP ke saya, Pak. Atas nama Ahmad Subejo, Pak. Dan ini alamatnya, Pak. Pak, maaf ya. Ini orang sudah berusaha mau menculik keponakan saya. Oh, gitu ya, Pak. Jadi, saya boleh foto ya? Ah, boleh, Pak. Silakan, Pak. Iya, Pak. Udah. Pak, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama, Pak. Kasih, Pak. Ya, saya permisi ya, Pak. Alhamdulillah, Bar. Ada jalan. Yaudah, sekarang kita ke alamat ini. Yaudah, yuk. Yuk. Bar, ini rumah sama dengan alamat KTP. Semoga aja ada orangnya. Tapi yakin kan ini kan? Nih, tuh lu lihat. Ya kan? Maaf mas, mau cari siapa ya? Cari Bapak Ahmad Subejo yang punya rumah. Ayah saya sudah meninggal mas, 2 tahun yang lalu. Udah meninggal?
Gak mungkin, ini KTP-nya dipakai untuk sewa mobil beberapa hari lalu. Di rental. Nggak mungkin, Mas. Ayah saya sudah meninggal. Dan emang dulu pernah ayah saya minjem sama pinjaman online. Mungkin ada yang pakai data ayah saya, Mas. Maaf ya, Mas. Saya permisi. Kasih ya, Mbak. Setia, berarti ada orang yang sengaja menggunakan alamat di KTP ini. Itu artinya KTP sama alamat rumah ini palsu dong. Ya terus kita mesti gimana sekarang? Gue juga nggak tahu, Bar. Tapi yang jelas gue masih curiga sama salah satu satpam yang kerja di rumah Dimas. Yang rumahnya kita datengin waktu itu. Ya udah kalau gitu mendingan kita diem-diem aja ngawasin tuh satpam. Yakin? Iyalah. Kalau gitu kita ke sana dan kita pantau dari jauh. Oke, yuk. Jadi tugas kamu selanjutnya adalah ini. Mas Dimas akrab banget sama Mbak Natasha. Apa seperti ini ya? Perasaan Mbak Bianca waktu dulu aku datang. Punya suami tapi selalu kesepian. Karena suami aku hatinya udah jadi milik perempuan lain. Dengar ya, jadi gini. Mama rasa Dimas dan Natasha akan segera bawa Aisyah ke rumah sakit jiwa besok. Mama serius? Yakin? Iya, serius. Yakin banget. Bu, mobil rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Oh, ini saya mau konfirmasi untuk penjemputan ambulans ke alamat Ibu. Karena saya menghubungi Pak Dimas, tidak bisa dihubungi, Bu. Makanya saya menelpon ke nomor ini. Maaf, ini pasti ada kesalahan deh. Saya nggak sakit apa-apa kok. Tapi Bu, Pak Dimas yang memesan ambulans ini untuk membawa Ibu Aisyah ke rumah sakit jiwa. Apa? Aisyah, udah. Kamu tenang dulu ya. Jangan emosi seperti ini. Kita kan bisa bicarakan dengan baik-baik, dengan kondisi kepala tenang ya. Ya, ayo. Diomongin baik-baik kok malah jadi kasar. Kamu memang benar-benar udah gila apa ya? Saya tahu. Ibu seneng kalau Mas Dimas semuanya udah nganggap saya gila dan akhirnya saya dimasukin ke rumah sakit jiwa, iya kan? Aisyah, rumah sakit jiwa. Siapa yang nganggap kamu gila, Aisyah? Kamu yang nganggap aku gila dan kamu mau masukin aku ke rumah sakit jiwa.